Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Juliandi dengan NPM 4122 42311026. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunayo Mukti, Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen, Ibu Rini Astuti, SPTMM selaku dosen pembimbing, dan Bapak Diki Wardian Firdaus selaku supervisor lapangan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil magang dengan judul penggunaan web yuridis untuk pembuatan sertifikat tanah elektronik di BPN Kabupaten Bandung. Bab 1 ada latar belakang di mana memiliki 3 poin, yaitu magang sebagai bagian dari program akademik S1 Manajemen, perkembangan teknologi dalam layanan administrasi pertanahan, yang ketiga kendala dalam implementasi sistem. Magang sebagai bagian dari program akademik S1 Manajemen yaitu menyusun laporan magang ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan kelulusan di program studi sarjana S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunayo Mukti. Lalu yang kedua ada perkembangan teknologi dalam layanan administrasi pertanahan. Tuntutan teknologi informasi di era globalisasi ini merupakan yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi, tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. Bahkan hampir semua bidang dan pekerjaan kini mulai menerapkan teknologi informasi dalam perkembangannya. Organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan pentingnya memperhatikan kualitas penggunaan sistem aplikasi dalam menunjang pekerjaan yang efektif dan efisien. Yang ketiga ada kendala dalam implementasi sistem. Dari banyaknya kendala, menurut saya kendala yang paling penting itu adalah kurangnya atau minimnya ketersediaan komputer, menjadi salah satu faktor kendala dalam pembuatan sistem sertifikat tanah elektronik, membuat sedikit agak tersendat gitu. Yang selanjutnya ada tujuan magang. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan sertifikat elektronik. Yang kedua, mengevaluasi penggunaan web yuridis dalam pengelolaan dokumen pertanahan. Untuk poin yang kedua, kenapa harus dievaluasi? Dikarenakan sistem web tersebut keseringan error atau kebanyakan error sistemnya, membuat pembuatan sertifikat tanah menjadi kurang efektif dan membuat pengelolaan untuk sistem web yuridis agar lebih diperbaiki lagi sistemnya. Lalu yang bab 2 ada kajian pustaka. Landasan teori menjadi 3 bagian atau 3 poin, yaitu yang pertama teori manajemen, pengertian manajemen perkantoran, yang ketiga fungsi manajemen. Yang pertama teori manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mempan dan diterima secara universal. Itu dari pengertian teori manajemen. Yang kedua ada pengertian manajemen perkantoran.
Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan organisasi dari suatu kantor secara menyeluruh agar dapat mencapai tujuan seefisien mungkin. Yang ketiga, eh, fungsi manajemen. Fungsi manajemen, kegiatan manajerial dalam pekerjaan kantor dapat didefinisikan melalui fungsi-fungsi manajemen yang menurut Terry tahun 1974 dalam Dr. Haji Rusdiana dalam tahun 2022 yang diterapkan dalam kegiatan kantor. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dapat dilihat pada kegiatan kantor. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penggerakan. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, pengorganisasian. Yang keenam, penggerakan. Yang ketujuh, pengawasan. Yang selanjutnya ada penggunaan web. Penggunaan web yuridis, yaitu web adalah media yang digunakan untuk menampung data atau teks, gambar, suara, dan animasi yang dapat ditampilkan di internet dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dengan internet secara global. Yang kedua ada pendaftaran sertifikat elektronik. Sistem pendaftaran sertifikat tanah elektronik adalah sebuah proses mekanisme yang digunakan untuk mendaftarkan kepemilikan, hak, dan transaksi atas tanah secara hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mencatat serta memberikan perlindungan hak-hak properti pemilik dan pihak-pihak yang ikut serta pada transaksi tanah. Yang ketiga ada aspek hukum pemegang sertifikat tanah elektronik. Proses pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan atas tanah. Melalui proses ini, pemerintah menerbitkan dokumen berupa sertifikat yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang telah memiliki status hukum yang jelas. Yang keempat ada keamanan dan perlindungan data. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan mengenai hak asasi manusia yang dapat membuat kerugian bagi masyarakat lainnya. Perlindungan ditunjukkan ke seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kebebasan keseluruhan yang diatur oleh regulasi yang ada. Yang terakhir yaitu yang kelima ada konsep pelayanan. Pelayanan publik merupakan sebuah prioritas utama dan para aparat birokrasi sebagai aktor pelayanan masyarakat diharapkan berusaha sebaik mungkin dan mampu melayani, mengayomi, dan menumbuhkan partisipasi pada masyarakat, sehingga birokrasi yang baik dan semua dengan sesuai harapan serta aspirasi masyarakat dapat tercipta. Lalu yang selanjutnya bab 3 ada sejarah atau profil organisasi BPN Kabupaten Bandung. Badan Pertanahan Nasional merupakan suatu lembaga yang dibentuk tanggal 19 Juli tahun 1988 berdasarkan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2006 JO, Peraturan Pemerintah nomor 64 tahun 2005 dan Keputusan Presiden nomor 110 tahun 2001 JO, Keputusan Presiden Indonesia nomor 34 tahun 2004, Keputusan Presiden Indonesia nomor 11 2005. Kantor Pertanahan merupakan salah satu cabang dari Badan Nasional Republik Indonesia atau yang lebih disingkat dengan BPN RI. Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung merupakan lembaga pemerintahan non-departemen di Indonesia yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara sektoral. Lalu yang selanjutnya ada visi misi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bandung. Yang pertama, visi BPN Kabupaten Bandung adalah mewujudkan tanah dan pertanahan untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada misi menyelenggarakan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia.
Yang selanjutnya ada tugas dan fungsi Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Yaitu tugas dan fungsinya yang pertama mengelola administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Bandung. Yang kedua, menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Yang ketiga, penyusunan dan penetapan kebijakan bidang pertanahan. Yang selanjutnya ada aktivitas magang. Jadwal waktu magang. Waktu pelaksanaan magang praktikan magang yang telah dimulai pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Desember. Hari dan kerja magang adalah dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Adapun jadwal pelaksanaan magang sebagai laporan berikut. Yang pertama ada tahapan, persiapan, terus pelaksanaan, dan pelaporan. Yang selanjutnya ada deskripsi posisi dan tugas. Tugas yang dilaksanakan di kantor BPN Kabupaten Bandung di divisi pengadaan tanah. Yang pertama, mengecek persyaratan yang ada pada berkas surat tanah. Yang kedua, mengonsep surat pernyataan fisik bidang tanah. Yang ketiga, merekap berkas. Yang keempat, mencari nomor berkas di web yuridis. Yang kelima, menginput berkas. Yang keenam, menginput penyerahan D1301A menggunakan web yuridis. Dan yang ketujuh, mengikuti kegiatan musyawarah dan ganti rugi di Desa Cikancung. Lalu bab 4 ada kendala dan solusi. Yang pertama, kendala yang dihadapi yaitu ada 2 poin. Yang pertama, kendala pada komputer. Yang kedua, sistem web yang sering error. Lalu solusi atau saran yang dilakukan kepada kantor. Yang pertama, menambah jumlah komputer untuk meningkatkan efisiensi kerja, dikarenakan komputer memiliki peran sangat penting dalam pembuatan sertifikat tanah elektronik. Yang kedua, ada optimalisasi sistem web yuridis agar lebih stabil. Lalu bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, penggunaan web yuridis memudahkan proses pembuatan sertifikat tanah elektronik. Lalu yang kedua ada saran, peningkatan kualitas teknologi dan jaringan dalam sistem yuridis. Lalu yang terakhir bab 6 ada refleksi diri, di mana saya selaku magang di BPN Kabupaten Bandung sangat bermanfaat dalam melancarkan proses kegiatan pelaksanaan magang, di mana menambah wawasan yang luas. Kegiatan pembelajaran di dalam perkuliahan tidak akan maksimal jika tidak disertai dengan praktik lapangan. Ketika praktik magang sudah mendapatkan teori yang didapat selama perkuliahan, maka saya sudah menerapkan teori tersebut dengan cara terjun langsung ke lapangan. Jadi pelaksanaan magang yang disediakan oleh kampus Universitas Sunaya Bukti sangat bermanfaat, khususnya bagi saya untuk mengetahui cara pembuatan sertifikat elektronik tanah dan banyak pengalaman yang didapat selama magang 2 bulan di kantor pertanahan Kabupaten Bandung. Terima kasih atas atensinya. Semoga sudah melakukan magang ini saya khususnya mendapatkan manfaat, dan semoga ilmu yang didapat selama magang bisa bermanfaat baik dari segi perkuliahan atau segi
pekerjaan nanti di masa depan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.